Om Swastiastu. Saya Inyoman Gedidi Fardana Budiarta, absen 15, kelas 11 MIPA 10. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Penyebaran berita proklamasi Indonesia dan respon masyarakat terhadap kemerdekaan Indonesia. Usai pembacaan teks proklamasi di Jakarta, berita tentang proklamasi Indonesia menyebar ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Berita proklamasi yang sampai ke daerah disambut dengan sangat baik. Pemberitaan proklamasi yang dilakukan hingga daerah-daerah tentunya untuk mengumpulkan dukungan rakyat terhadap NKRI. Mujibat utama dalam buku cerita Perang Kemerdekaan Indonesia agar berita menyebar sehingga seluruh Indonesia dengan cepat. Terdapat beberapa cara yang dilakukannya, yaitu dengan melalui surat kabar menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Meski kondisi waktu itu Jepang melarang agar media tidak memuat tentang pergerakan apalagi proklamasi kemerdekaan. Namun para pemuda yang lewat pers seperti Adam Malik, Sayuti Malik, dan Ki Hajar Dewantara hampir seluruh harian di Jawa pada penerbitannya 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kantor berita Yoshima antara pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30 kantor Yoshima Domei sekarang atau kantor berita antara, Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Kaidan Palenewen, kemudian oleh Daidan Palenewen. Teks proklamasi tersebut diberikan kepada seorang markonis atau petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut untuk segera diudarakan. Orang Jepang sempat masuk dan marah-marah setelah mengetahui berita tentang proklamasi telah tersiar keluar melalui udara. Bahkan diminta untuk menghentikan pemberitaan radio pada tanggal 17 Agustus 1945. Syahrudin berhasil memasuki ruang radio Hoso Country Kyoku atau sekarang Radio Republik Indonesia tepat pada pukul 19.00 WIB. Teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. Yusuf Rodonipuro, Sitar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi. Sarana lain penyebaran berita proklamasi kemerdekaan juga dilakukan dengan pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Pemasangan tersebut biasanya ditempel pada tembok-tembok dan gerbong kereta api. Selain itu, dengan cara melakukan pengutusan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di berbagai daerah seperti Tuku Muhammad Hasan ke daerah Aceh, kemudian Samratulangi ke daerah Sulawesi, kemudian Ketut Puja ke daerah Sunda Kecil atau Bali, Hamidan ke daerah Kalimantan. Rakyat Indonesia pada saat itu menunjukkan beragam reaksi karena pasukan Jepang masih ada di Indonesia dan pasukan sekutu malah mau datang ke Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, kemudian Komite Van Aksi saat kemerdekaan Indonesia diproklamir, seluruh rakyat Indonesia menunjukkan dua reaksi. Reaksi yang pertama bersifat langsung dan spontan, sementara reaksi yang kedua rakyat bereaksi dengan melucuti senjata pasukan Jepang dan mengambil alih aset Jepang yang masih ada di Indonesia. Rakyat Indonesia pada saat itu secara langsung dan spontan membentuk Komite Van Aksi atau Komite Aksi. Ini didirikan oleh Soekarno pada
tanggal 2 September 1945 oleh Adam Malik. Berisi utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, dan Barisan Buruh Indonesia atau BBI. Pemimpin kepresidenan pada bulan yang sama beberapa kepresidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka menyatakan diri menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Mereka juga mengancam akan melakukan tindakan keras bila ada yang menentang pemerintahan Republik Indonesia. Para pegawai Jepang waktu itu masih ada kepresidenan juga dirumahkan dan dilarang masuk ke kantor-kantor mereka. Pernyataan Sultan Hamengkubuwono yang sama juga terjadi di Yogyakarta pada 5 September 1945 secara spontan menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan mengeluarkan juga beberapa pernyataan, yaitu negeri Yogyakarta, negeri yang bersifat kerajaan, adalah daerah yang istimewa dari negara Republik Indonesia, bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri. Yogyakarta, Hadiningrat. Oleh karena itu, berhubungan dengan keadaan segala urusan pemerintahan dalam negeri mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan lainnya kami pegang seluruh, bahwa hubungannya negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pelopor lapangan Ikada 14 hari setelah Sultan Hamengkubuwono menyatakan Yogyakarta bergabung dengan negara Republik Indonesia. Ada suatu peristiwa besar yang terjadi di Jakarta. Pada saat itu ribuan rakyat Indonesia berkumpul di lapangan Ikada atau Ikatan Atlantik Jakarta untuk mengadakan rapat akbar. Rapat akbar diadakan untuk memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai untuk protes dan perlawanan rakyat Indonesia atas rencana Jepang berniat menyerahkan kekuasaan Indonesia ke sekutu atas sebagian pengakuan atas kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Sementara itu, para tokoh pergerakan kita pada masa itu juga mendengar kalau Belanda memang berniat untuk kembali ke Indonesia. Maka dari itu, untuk menguasai Indonesia lagi, dibuatlah Komite Van Aksi rapat akbar di lapangan Ikada para pemuda. Dari Asrama Menteng, 31 menjadi penggerak utama rapat akbar tersebut. Mereka ditugaskan oleh Komite Nasional Kota Besar Jakarta untuk membujuk para petinggi pemerintah Republik Indonesia untuk mau berpidato. Ikada, tujuan dan suasana lapangan Ikada. Tujuan dari rapat akbar di lapangan Ikada adalah agar pemimpin Republik Indonesia bisa berbicara langsung kepada rakyat Indonesia agar semangat kemerdekaan tetap membara. Rapat akbar ini juga bertujuan untuk menunjukkan ke dunia kalau bangsa Indonesia meraih kemerdekaan atas perjuangannya sendiri, bukan karena pemberian dari Jepang. Suasana rapat akbar di lapangan Ikada waktu itu sangat menegangkan karena pasukan Jepang datang dengan senjata yang lengkap. Sekalipun demikian, masih banyak rakyat Indonesia yang datang ke acara tersebut. Hingga akhirnya sekitar pukul 3 sore, Presiden Soekarno datang ke lapangan Ikada dan menyampaikan sebuah pidato. Pidato singkat ini ada 4, yaitu menegaskan kalau bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya akan terus mempertahankan kemerdekaan tersebut, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat ke pemerintahan Republik Indonesia, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan cara disiplin, memerintahkan rakyat untuk membubarkan diri dengan tertib dan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Sekian dari saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.